Halo guys, apa kabar kalian semua? Sekarang masuk rilis Death Wish episode ke-26. Bagi yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Sementara itu, di suatu penjara basement, terlihat ada seseorang yang lagi ditahan. Ternyata dia adalah adiknya Jacques Mede, orang yang memimpin pemberontakan yang dilakukan di episode sebelumnya. Adiknya ini dipenjara karena sudah dianggap pemberontak oleh keluarganya, yaitu keluarga Elk yang memihak Timothy Wimbledon. Dan ternyata dia adalah sahabatnya si Petrov. Pada peperangan melawan Roland pertama kali, saat Dukrian dikalahkan, temannya ini namanya Ren Mede. Dia dipenjara karena ikutan perang melawan Roland bersama kakaknya Jacques. Dan pada saat itu, si Petrov membantunya keluar dari penjara. Dan setelah bebas, dia sempat berpikiran untuk melayani Roland sebagai kesatria di Border Town. Dan ada suatu saat keluarga Elk mengadakan pesta dan merencanakan untuk memberontak kepada Roland. Si Ren ini sudah mengingatkannya tapi malah dipenjara di sini. Sedangkan si Jacques kakaknya sudah kelamaan ada di ibu kota. Jadi dia nggak tahu situasi kondisi yang Roland miliki seperti apa, baik dari persenjataan maupun strategi perang. Lalu tak lama adiknya si Aurelia dia menemui Ren ini karena sudah 2 hari di penjara nggak makan apa-apa, jadi dibawakan makanan. Dan tak lama, duar, ada suara ribut dari luar. Ternyata itu adalah pasukan pertama dan komandannya, yaitu Iron X. Iron X di sini ingin membawa Ren Mede untuk menemui Roland. Sementara itu, Roland menganalisa senapan yang disuplai oleh Timothy kepada tim pemberontak. Jika dilihat dari desainnya, masih belum bisa dibilang flintlock, tapi lebih ke prototipe senapan, dan juga pemicunya masih pakai sumbu, sangat jadul. Walaupun begitu, secepat apapun pengembangan senjata yang dilakukan Timothy, itu masih tidak bisa mengungguli senjata yang Roland kembangkan. Dan pada saat musim semi kemudian, Roland akan menyerang ibu kota King City dengan kekuatan penuh dan menggunakan berbagai macam senjata, ada revolver, senapan baut, dan senapan mesin. Tak lama, Ren Mede dan adiknya Aurelia Mede datang menghadap Roland Wimbledon. Roland menjelaskan kondisi pemberontakan saat ini. Jacques Mede berkonspirasi dengan 3 keluarga lainnya, yaitu keluarga Maple Leaf, Wolf, dan Wild Rose dalam merencanakan kudeta dengan menyerang Longsong Stronghold. Walaupun Jacques Mede ini kakaknya Ren Mede, Roland tidak menghukum keluarganya yang tidak bersalah, malahan menawarkan si Ren Mede menjadi Earl dan melayani Roland Wimbledon bersama Petrov. Dan Ren menyanggupinya tanpa berpikir panjang. Walaupun Roland membunuh ayah dan kakaknya, dia tidak membenci Roland karena semua yang Roland lakukan ini demi kesejahteraan rakyat dan menumpas segala pemberontakan yang akan merugikan rakyatnya. Dan dia sangat kagum kepada Petrov, sahabat baiknya. Sudah setahun berlalu semenjak pesta ulang tahunnya. Sekarang Petrov sudah menjadi pemimpin sejati, tidak sepertinya. Sementara itu, pembersihan sisa-sisa pemberontakan masih berlangsung. Para pemberontak sudah tidak berdaya lagi dalam menghadapi pasukan pertamanya Roland. Semua berjalan lancar. Saking mudahnya, pasukan pertama sampai nggak perlu reload senjatanya. Sekali jalan udah ludes semua. Semua berjalan lancar dalam menguasai wilayah 3 keluarga yang memberontak. Sampai dimana ketika pasukan pertama menghadapi tempat persembunyian keluarga Maple Leaf. Bayangkan saja, melakukan penyerangan ke kastil yang dikelilingi parit saat musim salju, nyari mati. Selain itu, banyaknya tumpukan salju yang sangat tidak mendukung pergerakan meriam, membuatnya semakin mustahil untuk menembus tembok ini. Menurut Iron X, dulu ketika masih di tanah kelahirannya, dia nggak segan-segan mengorbankan pasukan untuk menembus ini. Tapi setelah mengikuti Roland, sekarang dia paham betapa pentingnya bertanggung jawab atas kehidupan bawahan-bawahannya. Karena dirasa mustahil, Iron X memutuskan untuk meminta bantuan Maggie. Tak lama, seekor monster terbang mendekati kastil itu, dipanahin gak mempan sama sekali, dan dia menjatuhkan segentong peledak. Ludes semua. Iron X yang dari tadi memantau langsung memerintahkan semuanya, serang! Singkat cerita, 6 hari sudah berlalu. Seluruh wilayah barat sudah dikuasai sepenuhnya oleh Roland Wimbledon. Dari hasil interogasi Iron X dan Nightingale, didapatkan 64 orang bangsawan yang melakukan pemberontakan dan 137 orang yang tidak bersalah, ada yang menolak memberontak maupun tidak mengetahui adanya pemberontakan. Dari ke-6 keluarga bangsawan yang mendiami wilayah barat Great Castle,
4 diantaranya sudah dihancurkan dan 2 lainnya melayani Roland. Petrov menanyakan rencana Roland untuk menghukum bangsawan yang memberontak karena menurutnya jika asal digantung saja nantinya akan berdampak kepada pemerintahan Roland ke depannya. Roland kagum dengan pandangan Petrov walaupun sebelumnya dia dendam dengan mereka. Tapi saat ini pikirannya sudah terbuka dan dapat membuat keputusan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan dampak ke depannya. Ini adalah ciri-ciri politikus yang benar, nggak kayak pejabat negara ini dah. Menanggapi pertanyaan Petrov, Roland berencana untuk mengadakan sidang terbuka yang anggotanya adalah seluruh rakyat. Tapi yang akan dihukum nantinya adalah provokatornya. Sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti tuannya bisa selamat nyawanya selama melepaskan geral kebangsawannya dan kerja paksa di tambang. Sidang digelar 3 hari kemudian bertempat di teater Longsong Stronghold. Hari pertama Roland berbicara dan berbela-sungkawa atas para warga yang menjadi korban dan juga menyampaikan perubahan sistem kepemerintahan. Hari itu nggak banyak penduduk yang datang, selain karena salju yang sangat lebat. Orang-orang di Benteng Longsong masih pesimis dengan kemurahhatian bangsawan karena mereka menganggap korupsi di sini adalah hal yang wajar. Bahkan makanan untuk bantuan musim dingin saja pernah dicampur dengan pasir dan daun. Jadi ketika Roland mengumumkan akan memberikan kompensasi sebesar 1 emas royal jika mengikuti sidang, semua orang gak ada yang percaya. Langsung diliatin aja tuh, biar pada percaya. Dan di hari berikutnya, Roland memanggil Eko untuk mengajak para penduduk menghadiri sidang terbuka. Warga yang hadir langsung memenuhi teater Longsong Stronghold. Gak cuma di kursi, bahkan pada lesehan di bawah. Hasil sidang terbuka menghasilkan pengeksekusian 132 orang dan sisanya sebanyak 900 dihujatuhi hukuman kerja paksa. Pada titik ini, semua bangsawan pemberontak di wilayah barat sudah benar-benar dihancurkan. Dan selanjutnya, Roland mengadakan rapat kerja bersama para bangsawan yang tersisa untuk mengintegrasikan sistem pemerintahan yang baru agar berjalan dengan baik. Dan juga memperlihatkan bangsawan yang ada di border town sebagai bukti. Dia bernama Viscount Tiguipine, ini bapaknya Nana ya. Dia sudah mengikuti sistem pemerintahan Roland Wimbledon dan keluarganya lebih sejahtera. Jika selama seluruh bangsawan di Longsong Stronghold mengikuti sistem pemerintahan Roland, pasti kedepannya akan lebih sejahtera. Biar pada percaya, nanti kedepannya Roland akan mengajak seluruh bangsawan Longsong Stronghold untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan yang berjalan di border town. Lalu sekarang pembahasan mengenai Reds, yaitu organisasi bawah tanah yang beroperasi di mana saja. Reds masih beroperasi seperti biasa di Longsong Stronghold ini. Mereka nggak jauh beda sama penduduk biasa, jadi sulit membedakan antara penduduk biasa dan Reds. Roland merencanakan untuk memberantas organisasi ini dari Longsong Stronghold mulai bulan depan setelah bulan iblis selesai. Sementara itu, Eko mau melatih kekuatannya dan ditemani oleh Iron X. Mereka sedikit mengenang masa lalu. Bagi yang lupa nih, mereka berdua ini berasal dari daerah selatan benua yang beriklim gurun, yaitu daerah Extreme South. Di sana Eko adalah adik dari mantan kepala klan Osha. Nama asli Eko adalah Drow Silvermoon. Dan Iron X adalah bawahannya. Daerah selatan merupakan daerah yang kacau balau, banyak perang saudara di sana. Dan singkat cerita, klannya Eko kalah duel dan Eko-nya dijual sebagai budak. Lengkapnya bisa dilihat di episode sebelumnya. Walaupun punya masa lalu yang kelam, saat ini Eko sangat menikmati kehidupannya dan gak mau kembali ke kampung halamannya. Walaupun kedepannya Roland akan mengakuisisi wilayah tersebut. Singkat cerita, Eko mulai menyanyi lagu yang berasal dari kampung halamannya. Iron X merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa benar-benar berada di daerah gurun pasir itu. Pas Eko berhenti menyanyi, penglihatan Iron X kembali semula dan anehnya dia memegang pasir kering. Padahal saat ini lagi musim salju. Mereka langsung melapor ke Roland untuk memverifikasinya. Setelah diperiksa, pasir yang dibawa Iron X gak mengandung sihir. Dan Nightingale di sini melihat bentuk kekuatan sihirnya Eko sudah menjadi bentuk kristal. Artinya kekuatannya sudah berkembang atau berevolusi. Lalu Eko diminta untuk menyanyi lagi lagu khas kampung halamannya. Namun Roland gak merasakan ilusi yang sama seperti Iron X. Dan setelah dicoba bermacam-macam lagu lain, Roland menyimpulkan kalau kekuatan barunya Eko akan benar-benar bekerja ketika orang yang mendengarkan itu benar-benar memahami makna ya lagu yang dinyanyikan. Kekuatan ini sangatlah berguna untuk menggerakkan emosi, menggerakkan massa, dan lain-lain. Di sisi lain, Ren mengumumkan di depan seluruh warga mengenai sistem peraturan yang baru, terutama mengenai jual beli makanan pokok gandum. Hanya balai kota yang bisa membelinya.
Walaupun banyak warga yang protes, tapi semua pertanyaan akan dijelaskan secara bertahap. Terlihat ada anak kecil yang tiba-tiba keluar dari kerumunan warga. Ternyata anak kecil itu adalah Reds. Oh ya, Reds ini sistemnya kayak geng gelap gitu ya. Ada wilayah-wilayahnya, bosnya, dan lain-lain. Walaupun bagian dari Reds, anak-anak itu dipaksa untuk bekerja di situ. Setelah berkumpul dengan teman-temannya yang juga bawahan di organisasi Reds, mereka itu adalah anak buahnya Carnage, salah satu penguasa Reds di Longsong Stronghold. Carnage itu sedang mengincar mereka karena ya gitulah. Mereka juga diancam harus bekerja sama Reds, dan salah satu temannya di situ lagi demam. Pengumuman terus berlanjut. Anak-anak itu terkejut saat mendengar balai kota membagikan makanan gratis. Selain itu juga mengenai pembersihan organisasi gelap, Reds contohnya, dan pengumuman lainnya yang mengutamakan kesejahteraan warga sipil. Semua informasi itu mereka laporkan ke Carnage di markasnya. Si Carnage tertawa aja menanggapi itu semua. Menurutnya ya si Roland itu hanyalah omong kosong mau menghabisi Reds. Carnage yakin bahwa dirinya lah yang akan menang pada akhirnya. Lalu Carnage memperingatkan anak-anak itu agar jangan pernah memakan bubur yang dibagikan oleh balai kota. Tapi nggak pedulilah. Keesokan harinya mereka menyusup keluar lagi karena temannya itu lagi demam dan udah lama nggak makan dengan cukup. Pas sampai, mereka terkejut melihat balai kota yang benar-benar membagikan bubur gandum secara gratis. Karena temannya di situ lagi sakit, ada salah satu petugas yang membantunya untuk dapat bubur duluan, sedangkan yang lainnya pulang ke markasnya. Pas sampai, salah satu temannya yang berjaga udah disandra, mau digantung sama anak buahnya Carnage yang lain. Anak-anak yang kabur itu sudah diketahui oleh para berandalan itu. Mereka pun disiksa tanpa ampun, padahal masih bocah dah, kasihan bet dah. Pas bocah itu mau dibunuh, tiba-tiba trot, brak. Bala bantuan datang. Terlihat ada Master Ash datang, dan Biro Keamanan juga datang. Ada Nightingale dan Vander. Para preman langsung dilibas tanpa ampun. Anak-anak itu bersyukur kalau apa yang diumumkan balai kota adalah kenyataan. Akhirnya mereka selamat. Seluruh organisasi Reds ditumpas habis dan anggotanya ditangkap semua. Yang pastinya sudah disaring terlebih dahulu mana yang salah dan yang tidak. Bos mereka Carnage pun juga sudah ditahan. Anak-anak itu menyadari Nightingale adalah penyihir, jadi mereka tenang dengan keadaan temannya Pepper yang dibawa ke Border Town di episode sebelumnya. Dan akhirnya mereka dapat menikmati kehidupannya yang tenang. Sementara itu kembali ke Border Town. Para penyihir terlihat sedang menikmati waktunya. Ada Wendy dan Skrull lagi ngeteh, Pepper yang lagi melatih kapasitas sihirnya, Spear pasti yang baru dari balai kota habis belajar mengenai manajemen kota. Dan menurutnya metode itu sangatlah berguna untuk diterapkan di wilayahnya nanti. Tak lama ada orang yang memberitahukan kalau ada penyihir yang mau gabung Witch Union. Mereka pun bertemu dengan penyihir itu dan emaknya. Dari sini kelihatannya emaknya itu memaksa anaknya masuk Witch Union karena gajinya besar ya, sebesar 1 emas royal seper bulan. Dan dia juga terlihat gak baik sama anaknya sendiri. Dia mau langsung anaknya menandatangani kontrak agar langsung dapat gajinya. Tapi sayangnya sebelum tanda tangan kontrak, kekuatan penyihir itu harus ditinjau terlebih dahulu oleh Roland sendiri dan orangnya lagi nggak ada di sini. Jadi emaknya meninggalkan anaknya di istana biar diurus oleh Wendy dan kawan-kawan. Nama penyihir itu adalah Summer. Karena baru awakening beberapa hari yang lalu, dia langsung dibantu oleh Agatha untuk mengenal dasar-dasar kekuatan sihir dan mengidentifikasi jenis kekuatan apa yang dimiliki Summer ini menggunakan sebutir batu. Jenis kekuatan Summer adalah tipe pemanggilan dengan konsumsi sihir rendah. Walaupun menurut Agatha kekuatan sihirnya kurang berguna, tapi intinya ya dicoba dulu. Pas Summer mencoba kekuatannya, wow, dia bisa membuat hologram yang memproyeksikan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kekuatannya diterapkan di meja makan, nanti bisa kelihatan kita lagi makan di situ beberapa waktu yang lalu. Keren nih. Nantinya dia jadi detektif ya kan. Pengujian terus dilakukan dengan mencoba segala macam kemungkinan, seperti pengubahan periode waktu, misalnya hal yang mau diproyeksikan itu terjadi pada 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, dan seterusnya. Walaupun Skrull sangat yakin untuk menerima Summer, tapi menurutnya lebih baik menunggu kedatangan Roland dari Longsong Stronghold terlebih dahulu. Pada akhirnya Summer dipulangkan ke rumahnya. Walaupun ibunya nggak menganggap Summer saat dipulangkan ke rumah, namun Skrull langsung memberinya emas sebagai gaji pertamanya Summer dan menegaskan ibunya untuk merawat Summer atas nama Roland Wimbledon. Malam itu, Roland dan yang lainnya sudah pulang dari Longsong Stronghold. Dan seperti biasa, mereka merayakan kemenangan dengan berpesta saat makan malam.
Dan setelahnya, Roland sempat bercumbu beberapa saat. Ya guys, udah lama nggak ketemu. Habis dari Longsong Stronghold menumpas pemberontakan. Pasti kalian iri nih yang jomblo-jomblo nih, admin tahu. Keesokan harinya, Wendy membicarakan mengenai organisasi Witch Union yang akan menjadi organisasi yang beroperasi secara independen dengan Wendy sebagai pemimpinnya. Wendy merasa dirinya nggak cocok menjadi pemimpin Witch Union karena keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen, keterampilan, dan kemampuan operasional lainnya. Dia menyarankan agar Skrull yang menjadi pemimpinnya. Tapi Roland tetap bersikeras menunjuk Wendy karena menurutnya pengetahuan dan keterampilan itu bisa dilatih, namun berbeda dengan karakter, dan Wendy merupakan penyihir terfavorit selain Nana. Selain itu, kedepannya Skrull yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan kedepannya akan semakin sibuk dengan banyaknya institusi pendidikan yang dibangun di wilayah ini. Pada akhirnya Wendy mengerti dan menyanggupi untuk mengemban tugasnya sebagai pemimpin Witch Union. Sedangkan Roland hanya akan memberikan panduan mengenai penggunaan kemampuan dan arah evolusi. Lalu mengenai penyihir baru yang bernama Summer, Wendy bergegas memanggilnya. Sementara Roland akan membereskan buku dan tak lama dia dibantu oleh Nightingale. Mereka bercakap-cakap. Saat malam itu, Nightingale ternyata mengetahui apa yang dilakukan Roland dan Anna. Dan Nightingale menegaskan agar lebih cepat membuat keputusan. Jangan biarkan Anna menunggu lebih lama. Ya kan semalam udah dikasih sinyal, masa masih jaim sih ya kan? Setuju nggak? Lalu tak lama Summer datang bersama Wendy. Roland sudah mengetahui kemampuannya dan langsung menandatangani kontrak kerja. Awalnya Summer masih bingung tentang manfaat kekuatannya. Langsung saja Roland menempatkan Summer bekerja di bawah perintah Nightingale sebagai detektif. Sementara itu, terlihat May yang sedang bersiap-siap untuk pindahan. Nah, dia kan udah mau nikah sama Carter, jadi ya pindah rumah ya kan. Gak kayak kalian yang masih jomblo. Sambil berkemas, May dan Irene membicarakan pemberontakan yang dengan mudah dipadamkan oleh Roland sebelumnya. Karena adik iparnya Irene ikut memberontak, untungnya dia menyerah dan belum membunuh warga sama sekali. Jadi hanya dihukum kerja rodi di tambang. Dan karena sudah memberontak, dia juga udah diusir dari keluarga Eltec. Dan ayahnya berharap Verlin untuk meneruskan keluarganya itu. Apapun yang dipilih suaminya, Irene tetap mendukungnya. Tak lama, Carter datang. Dia membawa oleh-oleh untuk calon istrinya. Pas dibuka ternyata, wow, gaun pengantin. Gaun itu dibuat dengan menyuap Soraya dengan es krim. Bisa gitu ya? Lalu dipakai dan wow, nice. Pernikahan mereka akan dilaksanakan setelah berdirinya kota baru di saat selesainya bulan iblis. Lalu di balai kota, persiapan pembentukan kota baru disampaikan kepada seluruh eksekutif. Hal yang paling mendasar adalah undang-undang dasar yang terdiri dari 7 pasal dan lambang kota baru. Adapun ketujuh pasal itu sebagai berikut. Pasal 1. Semua kekuatan di wilayah Roland Wimbledon adalah milik Roland Wimbledon. Pasal 2. Balai kota adalah otoritas tertinggi di wilayah barat, di bawah Roland Wimbledon, yang menangani semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan wilayah. Pasal 3. Arus masuk orang ke dalam wilayah barat dapat dipromosikan menjadi warga dalam beberapa cara, dan balai kota harus mempertahankan setidaknya 3 cara untuk promosi. Pasal 4. Setelah menjadi warga negara resmi, tidak ada lagi orang merdeka, buruh tani, pelayan, dan budak. Dan tidak ada lagi pembedaan laki-laki dan perempuan. Warga negara dilindungi oleh hukum, memiliki semua jaminan dan manfaat wilayah, dan memiliki kewajiban membayar pajak, melayani, dan mempertahankan diri dari musuh. Pasal 5. Bangsawan juga merupakan anggota dari warga negara resmi. Gelar tersebut tidak lagi memiliki kekuatan yang sesuai dan dapat diwarisi sebagai gelar kehormatan sesuai dengan hukum. Pasal 6. Keamanan pribadi dan properti hukum warga negara dilindungi oleh Roland Wimbledon dan tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 7. Praktik bisnis dan perdagangan bebas dianjurkan di wilayah, asalkan kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum. Warga berhak atas pendidikan, hak untuk bebas memilih pekerjaan, dan hak untuk menikah. Dan untuk lambang wilayah kota baru didasarkan pada lambang tombak menara tinggi dari keluarga kerajaan Grey Castle. 1 bintang besar ditambahkan di atas menara dan 3 bintang kecil ditambahkan di bawah menara. Bintang besar melambangkan Roland Wimbledon, bintang kecil melambangkan balai kota, tentara, dan Witch Union.
dan nama kota barunya adalah Neverwinter. Ya udah guys, jadi di episode kali ini cukup sampai sini dulu. Jika suka bisa di like, gak suka di dislike. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.